Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kita buat, yaitu tentang penjadwalan tenaga kerja. Untuk kelompok 5 sendiri, di sini ada saya, Ikhwan Nugroho, NIM 122200116. Oke, selanjutnya ada saya Petrus Jamarus Nuwidianto dengan NIM 122200114. Oke, izin masuk. Sebelumnya ada saya, Akbar Mesa Putra dengan NIM 122000124. Lalu ada saya Muhammad Sabin Jaladi dengan NIM 122200112. Kemudian saya Bintang Nusantara Bakti NIM 122200125. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Santoso dengan NIM 122200149. Ya, mungkin sebelum aplikasi sendiri dimulai, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang analisis sistem informasi, konteks diagram, DFD, ERD, dan lain-lainnya. Saya persilahkan untuk siapa teman yang ingin menjelaskan. Izin masuk. Gambaran sistem yang kami buat itu adalah penentuan tenaga kerja dengan algoritma Monroe. Penjadwalan tenaga kerja dengan algoritma Monroe. Kemudian untuk data konteks diagramnya sendiri ada dua aktor, yaitu manajer dan staf penjualan tenaga kerja. Kemudian untuk entitasnya pada relationship diagram, yang pertama ada data login, entitasnya yaitu ada nama, nomor ID, kategori, dan password. Dan yang entitas di jadwal tenaga kerja ada kode jadwal Minggu Senin, Senin Selasa, Selasa Rabu, Rabu Kamis, Kamis Jumat, Jumat Sabtu, dan Sabtu Minggu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam program ini terdapat dua aktor, yaitu ada manajer dan staf penjadwalan. Manajer bertugas untuk melakukan pengecekan jadwal tenaga kerja, dan staf penjadwalan itu bertugas untuk melakukan pembuatan jadwal tenaga kerja. Lalu pada staf penjadwal tenaga kerja itu ada tugasnya untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja, memeriksa dan memberikan ACC, lalu melakukan proses input kebutuhan tenaga kerja, dan mencari RDO dan jadwal kerja. Lalu pada manajer itu bertugas itu untuk memeriksa dan memberikan ACC dari data staf penjadwalan tenaga kerja. Lalu pada relation antar tabel itu ada data login, yaitu berisi ada nama, user ID, kategori, dan password. Lalu data login akan dihubungkan dari user ID ke jadwal tenaga kerja, yaitu melalui user ID. Lalu pada jadwal tenaga kerja itu terdapat user ID, kode jadwal dari Minggu Senin, Senin Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, dan Sabtu ke Minggu. Sudah, lalu akan dilanjutkan ke teman saya.
Baik, untuk berikutnya untuk running program akan dimulai di mana sesuai database salah satu contohnya kita akan inputkan yakni nama terlebih dahulu. Kita akan ambil contoh namanya Rido. Baik, untuk sistem informasi penjadwalan tenaga kerja ini, di sini terlihat form login, namun apabila akan ada inputan baru atau seseorang belum memiliki akun di form tersebut, maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Oke, selanjutnya sebagai sudah mendaftar, kita akan login dan mungkin untuk namanya antara lain Rido, user ID M besar 111. Ini kita asumsikan sebagai manager dan selanjutnya passwordnya 111115 kali. Jangan pakai Oke, oke. Oke, baik, kita asumsikan namanya adalah Ardi dengan user ID S321. Untuk kategorinya kita asumsikan sebagai staf penjadwalan dengan password 1212. Kita klikkan daftar berhasil, maka akan langsung bisa untuk mendaftarkan di form login sesuai namanya tadi, namanya Ardi, user ID S321 sebagai staf penjadwalan dengan passwordnya 1212. Kita login. Oke, ini pembuatan jadwal tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan untuk pembuatan jadwal tenaga kerja. Di sini ada yang atas itu ada user ID itu sesuai sama yang udah yang login ini kan tadi ID-nya 1S321. Lalu kode jadwal di sini bisa kita isikan bebas, misal kodenya 123 contohnya. Soalnya kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini kita menggunakan metode Monroe kan. Nah, di mana kalau metode Monroe itu kita akan menghitung jadwal tenaga kerja di mana di misal dalam setiap minggu itu setiap tenaga kerja itu berhak untuk libur selama 2 hari. Maka di sini kita asumsikan dulu untuk jadwal untuk tenaga kerja itu dalam setiap harinya itu butuh berapa. Nah, misal di sini Senin Selasa kita coba isi butuh 4 orang. Rabu, Kamis kita butuh 5 orang, Jumat, Sabtu 6 orang, dan Minggu misal kita butuh isi 4 job. Nah, kalau coba terus kita pencet hitung. Nah, di sini ada perhatian kan, karena di sini syaratnya di program kami batasi untuk kebutuhan kerjanya itu harus 35 orang, karena emang kita ibaratkan perusahaan yang menggunakan program ini pekerjanya itu ada 35 orang. Maka di sini coba kita ganti yang angka 4 menjadi angka 5, Mas Iqbal. Boleh. Oke, lanjut kita hitung. Nah, otomatis nanti akan terhitung seperti ini. Nanti akan ada jumlah kerja minimum per hari, di mana satu hari itu karena minimum pekerjaan itu harus 7, dengan hari Senin itu nanti pekerja yang libur itu ada 3, Selasa ada 3, dan Rabu dan seterusnya. Maka nanti dapat kita hitung jadwal liburnya, di mana dalam iterasi kedua di sini kita lihat contohnya iterasi 2 itu Senin Selasa itu ada 2 orang yang libur, Selasa Rabu ada 1 orang yang libur, Kamis Jumat seperti itu terus. Tapi di sini ada perhatian juga, jika hasil yang didapat nilai minus atau koma, maka silakan masukkan ulang kebutuhan dari pekerja tadi. Nah, contohnya tadi coba Mas Iqbal boleh ganti antara hari Senin sama Rabu itu ditukar angkanya. Seninnya 5, Rabunya 4. Coba dihitung. Nah,
nanti akan berubah gitu ya. Coba mungkin diganti aja Jumat diganti 9, Senin diganti 2. Hitung. Nah, ini contohnya di mana di iterasi kedua terdapat bahwa di hari Senin Selasa itu -1, berarti masih kekurangan satu pekerja. Kamis Jumat -2, maka nggak boleh ya. Kalau nggak kalau kondisinya kayak itu maka dia harus diganti lagi. Coba diganti ulang lagi Mas Iqman. Di Senin tadi 5, yang Jumat tadi 6. Nah, mungkin kayak gini kan. Kalau yang udah normal kayak gini, perhitungannya nggak ada koma-koma, nggak ada minus-minus, boleh di-input selanjutnya. Input berhasil, maka boleh lanjut ke ya halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bisa login menggunakan akun manager. Oke, selanjutnya ini untuk manager, namanya Rido, RIDHO. User ID M1 3 kali. Password 1 5 kali. Baik, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya di sini untuk manager ya. Jadi manager nanti akan fungsinya di form ini adalah untuk mengecek kode hasil yang udah dihitung oleh staf penjadwalan tadi. Di mana contohnya di sini manajer bisa melihat data yang terakhir kita input di hari Minggu Senin itu ada 1 orang libur, Senin Selasa ada 1 orang libur, dan seterusnya. Maka dari sini manajer penjadwalan nanti akan dapat menentukan jadwal dari pekerja yang di perusahaan itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Ikhwan. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya dari kelompok kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.